keadaan yang sehat. Yuk kita mau memuji Tuhan hari ini. Kita mau ibadah bersama-sama ya. Kita mau angkat satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yuk anak-anak, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian. Bapa, Engkau baik. Kita sambil Bapa, Engkau
Bapa kami yang baik, hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita mau sambung pujian kita mau angkat pujian Kasih Itu Memaafkan. Tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian Roh Kudus yang manis. Berfirmanlah Tuhan
Kita katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Salam sehat untuk kita semua. Bertemu kembali Ibu Lili di dalam renungan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini dengan tema perumpamaan tentang pengampunan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang sedang Engkau bangunkan. Engkau memberikan tubuh kami yang sehat. Tuhan, kami bersyukur juga Engkau memberkati setiap kami, dan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami supaya apa yang difirmankan boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, membimbing kami ya Tuhan, agar kami terus boleh percaya dan menjadi orang yang membawa pelita bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di sini ada di ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu pun memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.'" Nah, bagaimana Petrus bertanya kepada Yesus? Kadang-kadang kita pun sama seperti itu.
Kita bertanya, untuk apa kita memaafkan dia? Toh dia bersalah. Terus harus berapa kali saya memaafkan orang itu? Sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak ada perubahan. 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali sudah saya memaafkan dia. Tidak ada perubahan. Tapi saudaraku, anak-anakku, kita memaafkan orang lain tidak segampang itu. Kita sudah memaafkan mereka memang. Tapi apakah benar-benar kita memaafkannya? Tidak. Kita memaafkannya mereka cuma sekedar aja, ya udah saya memaafkan. Tapi di dalam hati dan pikiran kita masih terus kita mengatakan dia pernah salah, dia berhutang, dia pernah berbuat salah yang saya maafkan, tapi kita sebutkan kembali. Itu yang pengampunan yang tidak dengan hati. Memaafkan tidak dengan hati. Tapi Ibu Lili percaya dengan anak-anakku di sini, saudara-saudaraku di sini, pasti memaafkan seseorang itu bisa dilakukan dengan tulus, dengan hati. Tapi Ibu sering melihat kalau anak kecil berantem, sebentar aja mereka kesel marah nih, tapi sebentar aja mereka bisa memaafkan dan sudah baik, kan kembali mereka bisa ngobrol dan main kembali dengan ceria, dengan sukacita. Nah, anak-anakku, kita lihat kita punya kemampuan, tapi apa kemampuannya kita? Yaitu berdoa, memohon kepada Roh Kudus untuk menuntun kita, punya hati yang belas kasihan, punya hati yang mengasihi. Nah, hamba yang datang itu, yang bersujud kepada raja, yang mempunyai utang itu dibebaskan. Kalau sudah dibebaskan enak ya, senang sekali. Aku sudah dibebaskan loh, gak ada hutang. Aku diselamatkan. Tadinya aku takut sekali, hutangku gak bisa kebayar. Bagaimana hidup selanjutnya? Wah, anak-anakmu tahu, setelah hamba yang dibebaskan itu, pasti sukacita ya, sukacita, senang. Tapi waktu lagi dia keluar dari tempatnya si raja itu, apa yang terjadi? Raja itu sudah memaafkannya dia. Tadinya bahkan istri dan keluarganya, anak-anaknya, bahkan barang miliknya akan dijual untuk membayar utangnya. Tapi tidak jadi. Raja sudah memaafkannya, mengampuninya. Harusnya senang, hamba itu memang udah senang, tapi keluar lagi dia bertemu dengan kawannya, bertemu temannya itu, dia lupa deh dengan semua yang sudah terjadi itu, sekejap lupa. Dia nggak punya hati. Yang temannya yang punya utang 100 dinar, ditangkapnya, dicekiknya. Terus kawannya itu dibawa ke penjara dengan berkata, bayar hutangmu. Sujudlah hambanya itu memohon kepadanya untuk pengampunan, bahwa sabarlah, aku akan melunasi hutangmu. Tapi si hamba itu menolak dan menyerahkannya masuk ke dalam penjara. Ditunggu di situ dan dia dipenjarakan sampai nanti utangnya dilunaskan. Hamba yang sudah dibebaskan oleh raja berbuat sedemikian jahat dengan temannya itu yang punya utang 100 dinar.
Dan teman-temannya itu sedih, kasihan. Mereka pergi ke tempat raja dan menyampaikan kepada raja apa yang terjadi kepada hamba yang raja bebaskan utangnya. Mendengar itu semua, raja menjadi marah dan hamba itu pun dipanggil kembali ke tempat raja. Nah, apa yang terjadi? Hutangnya akan dicabut atau bagaimana? Nah, anak-anak, raja itu marah. Hutangnya dicabut kembali dan raja pun mengatakan, "Saya sudah mengampuni kamu, apakah kamu tidak bisa mengampuni saudaramu?" Itulah Tuhan Yesus juga ingin kita belajar dari seorang raja ini yang mau mengampuni. Kita mengampuni orang itu pun bisa belajar untuk mengampuni. Ada sukacita, ada kesenangan, dan pasti ada jalan yang baik. Jalan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Anak-anak, kita bersyukur kita diselamatkan oleh juru selamat kita, yaitu Yesus. Kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, anak-anak, kita mau mengulang firman Tuhan hari ini melalui putaran video ini. Mari kita saksikan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian. Nah, anak-anak, apa yang kita perbuat, maka Bapakku yang di atas surga
juga akan berbuat demikian kepada kita. Kita sudah dimaafkan, kita memaafkan orang lain. Kita sudah diampuni, kita mengampuni orang lain. Itulah yang akan dicurahkan bagi kita semua. Berkatnya, kasihnya akan dilimpahkan kepada kita semua. Nah, anak-anak, ada ayat hafalannya. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 145 ayat 8a. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ada teman-teman kalian yang menghafal. Mari kita saksikan Stevi dan Indah. Mazmur 145 ayat 8a. Tuhan ikut pengasih dan penyayang. Itu mana sih jawabannya? Nah, tadi kita sudah melihat teman-teman kalian yang sudah menghafal ayatnya dengan baik. Nah, sekarang kita mau lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terpujilah namamu, Tuhan Yesus, Bapa kami yang mengasihi kami terlebih dahulu, sehingga kami boleh mendapatkan banyak berkat dan pengajaran dari-Mu Tuhan. Kami dapat belajar apa yang sudah Engkau berikan kami. Kami dapat memaafkan teman-teman kami, keluarga kami, saudara kami. Kami dapat mengampuni mereka. Ajarkan kami terus setia kepadamu Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga dapat mengampuni dan memaafkan orang lain, seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih Tuhan setia yang Tuhan berikan kepada kami, yang tidak pernah berubah. Biarlah kami terus mengalirkan terang-Mu ya Tuhan. Kami boleh pancarkan kepada orang lain. Pakai kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, keluarga, menjadi terang bagi orang lain. Kami terus boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Minggu-minggu berikutnya anak-anak terus rajin beribadah di ASIO ini. Bye-bye. Temanmu kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Oh temanku, kita selalu bersama.
Sudah dengar firman Tuhan kita? Sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman yang akan dibawakan teman kita, Marvel. Pengakuan iman percaya. Teman-teman, mari kita pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Yel-yel sekolah minggu kelas khusus. Hai teman-teman, kita ucapkan yel-yel sekolah minggu kita. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Anak-anak, tiba waktunya kita untuk menyiapkan persembahan kita. Boleh anak-anak taruh di amplop, nanti kita kumpulkan waktu kita bisa berkumpul di gereja, atau boleh transfer ke rekening gereja. Kita mau angkat pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir, baik di keadaan saat ini yang masih dalam pandemi. Tuhan tetap menjaga kami. Terima kasih Engkau memelihara kami, kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang melingkupi kami, melingkupi keluarga kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Anak-anak boleh saat teduh. Ya, ibadah kita sudah selesai.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.